Ini tampilan untuk masuknya itu pertama ya aksesnya ke web resmi dulu biar rating web kita naik gitu. Jadi diarahkan ke web resmi Direktorat Kursus ya di kursus.kemdikbud.go.id ini klik ya. Kemudian pilih yang untuk program ada banyak PKK ya. Terus PKW ini yang running text ini ya. Kemudian bantuan pensi. Nah, kemudian ya langsung aja klik yang PKK ya, ajukan gitu ya. Sorry. Nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Sudah terlihat ya, ada warna merah, kemudian tampilannya bisa dibaca-baca ya. Mungkin bisa diakses juknisnya di sini, silakan. Kemudian silakan langsung klik untuk login, klik di sini, klik login ya. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan NPSN ya. Bapak Ibu yang sudah memiliki akun NPSN di aplikasi yang lama yang 2020 bisa langsung masuk di sini ya. Tinggal dimasukkan aja apa namanya nomor NPSN-nya. Kemudian pakai juga password yang lama ya. Pakai yang lama ya. Apabila ada kendala misalnya susah login gitu ya, silahkan diklik di sini juga lupa password, klik ya. Nanti diarahkan untuk mengisi ulang NPSN-nya, nanti otomatis akan kedetek oleh sistem namanya LKP apa gitu ya. Nanti di reset password. Nah, untuk sementara kami passwordnya itu sesuai dengan nomor NPSN-nya. Ya, nanti mungkin kalau sudah berhasil login, silakan ubah passwordnya, takutnya disalahgunakan gitu ya. Tapi secara umum pakai NPSN-nya setelah klik lupa password gitu ya. Kembali. Nah, jadi kalau misalnya belum punya akun, silakan klik di sini yang silakan buat akun gitu ya. Klik di sini NPSN-nya berapa. Nanti juga akan kedetek, langsung aja di sini nanti isikan alamat email dan nomor HP, kemudian data dan lain-lain. Nanti passwordnya masuk ke email yang dituliskan gitu ya. Kira-kira begitu. Kita langsung aja demokan ke akun uji coba ya Bapak Ibu. Karena selama ini yang jadi kendala kan login ya. Banyak yang bertanya kenapa nggak bisa login gitu ya. Oke, salah kasih lagi. Nah, tampilan pertamanya seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilannya ada merah-merah kalau PKK dominan merah ya untuk tahun 2021 ini biar ngejreng gitu ya, biar eye catching jadi langsung merah gitu ya. Kalau bisa buka-buka yang lain misalnya dan lain, tapi untuk menyingkat waktu kita langsung aja ke intinya. Klik di sini untuk mengajukan. Nah, ini mungkin apa namanya? Saya kembali dulu karena ini udah diisi. Nah, tampilan pertama ini, tampilan pertama itu akan diarahkan ke pilih rumpun keterampilan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah ini dipilih ke rumpun keterampilan, silakan dipilih gitu ya. Misalnya memilih teknologi rekayasa gitu ya, silakan apa desain grafis dan lain, sepeda motor. Nah, cuman note ya Bapak Ibu kalau misal memilih lain-lain ya, misalnya ini demokan misalnya klik lain-lain di sini ke isi materi.
Misalnya desain grafis ya saya milihnya. Desain grafis, kemudian di sini ada diisi, ada spesifikasi teknis, ada pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 dan sampai dengan nomor 9 kalau nggak salah. Pertanyaan pertama, mengapa lembaga Anda memilih program ini? Apa alasannya? Tadi dari mulai pemilihan jenis keterampilan itu, alasannya apa? Apakah sesuai dengan peluang usaha ini? Apakah sudah memiliki kerjasama dengan Dudi atau Iduka ya, atau hanya memiliki izin ya, sesuai dengan keterampilan tersebut gitu ya. Silakan di sini dipilih yang sesuai yang mana. Ya, misalnya saya udah punya kerjasama dengan Iduka, saya klik yang ini ya. Ya, klik misalnya. Kemudian klik lanjut gitu ya untuk mengisi ya. Nah, ini pertanyaannya itu kedua ya, apakah lembaga sudah memiliki kerjasama dengan Iduka dalam merancang kurikulum, sharing SDM, Sarpas, evaluasi, hingga penyerapan lulusan di sini ya. Kalau misalnya jawabannya sudah gitu ya, akan muncul di bawah ini isian, atau misalnya jawabannya belum gitu ya. Nah, silakan pilih yang sesuai dengan kondisi sekarang Bapak Ibu ya. Tentunya yang yang kami tuntut kan yang sudah ya. Kalau sudah, nanti akan diminta mengisi isian gitu ya. Silakan klik tambah gitu ya. Tambah nama Idukanya apa gitu kan, ini udah diisikan PT Angin Ribut. Ini jenis Idukanya ada nasional, internasional. Misalnya kalau nasional itu kayak misalnya Astra gitu ya, yang orang tahu secara nasional itu pasti ada, secara nasional pasti ya. Misalnya kalau lokal ya mungkin yang ada di daerah kita masing-masing, misalnya perusahaan garment atau enggak misalnya yang ada di kabupaten kota apa gitu. Tapi sifatnya hanya daerah-daerahan gitu ya, yang ada di daerah tidak punya cabang yang lain gitu ya. Atau misalnya internasional kan misalnya contohnya itu Dudi internasional itu misalnya kalau di hotel itu misalnya Hyatt gitu ya. Di Indonesia ada, misalnya di Singapura ada Hyatt itu ya, dan lain-lain pokoknya sifatnya internasional gitu ya. Kira-kira begitu ya, koreksi kalau saya salah. Kemudian isi webnya, Idukanya ya, webnya seperti apa, diisikan gitu ya. Kemudian jenis kerjasamanya apa gitu ya. Misalnya penyerapan lulusan atau kurikulum, karena ini kan tadi udah memilih nomor 1 penyerapan lulusan ya, otomatis di sini ada kerjasama penyerapan lulusan. Kemudian upload MOU-nya dan lain-lain ya. Ini juga bisa lebih dari 1 ya MOU-nya, bisa ditambah itu ya. Misalnya sudah untuk kerjasama dengan kurikulumnya belum, silakan ditambah di sini. Misalnya klik di sini untuk menambah. Nah, ini bisa diklik lagi ya, bisa lebih dari 1. Nah, ini kan bisa ini 1, kemudian nomor 2 ada lagi gitu ya. Atau misalnya nggak sesuai nih, nggak dibutuhkan, hapus ya kalau nggak sesuai. Kemudian foto Idukanya silakan upload juga ya. Upload ini contoh saja, ini telah diupload Kemdikbud. Yang perlu diperhatikan adalah kapasitasnya maksimal 2 MB ya. 2 MB ya, ini bentuknya PDF. Kalau yang foto-foto ini bentuknya gambar ya, atau JPEG, PNG gitu ya, JPG dan lain-lain gitu ya. Silakan diisikan gitu ya. Nah, setelah berhasil, pokoknya ini sampai bentuknya di sini hijau, bisa langsung lanjut ya, klik lanjut. Nah, di sini diisikan jam pelajaran ya, bisa sesuai dengan unit kompetensinya yang nanti akan diajarkan. Ini contohnya 150, misalnya 200 deh, 200 misalnya ya, 200. Dan klik langsung di sini.
Nah, kemudian instrukturnya ini siapa gitu ya, diisikan nomor NIK-nya, kemudian namanya siapa, tanggal lahir. Bapak Ibu mungkin tadi terkait dengan NIK dan lain-lain, ini juga terkait dengan lain-lain. Ini sudah ngeling dengan data Dukcapil. Jadi jangan main-main. Jadi kalau misalnya tidak sesuai datanya gitu ya, tidak akan tersimpan nanti ya NIK-nya. Kebetulan ini nama NIK saya sendiri, jadi berhasil masuk gitu ya. Sebagai contoh, ini nama instrukturnya, data instrukturnya yang harus diinputkan adalah NIK, tentunya namanya, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor HP tentunya, kompetensi itu misalnya dia tuh bisa apa gitu, instruktur di bidang apa misalnya. Di sini kan yang tadi dipilih desain grafis, jadi desain grafis, pengalamannya berapa tahun misalnya. Nah, kemudian diupload juga surat pengalaman kerja ya. Nah, ini ukurannya maksimal 2 MB. Surat pengalaman kerja itu bentuknya itu gambar ya, JPEG atau ya, bentuk filenya itu JPG gitu ya, silakan diupload. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini juga bisa lebih dari satu, tambahkan lagi misalnya, keterangan mananya di mana, tinggal diupload lagi gitu ya. Atau mungkin bisa dihapus kalau nggak sesuai. Dan sertifikat instruktur misalnya bisa sertifikat nasional, tadi yang nasional tuh kayak misalnya Astra gitu ya, instruktur di Astra dan lain-lain. Lokal misalnya perusahaan apa yang kedaerahan yang hanya di beberapa daerah itu, tidak satu Indonesia ada, dan internasional. Silakan ditambahkan di sini, kalau misalnya tambahkan klik aja tambah lagi terus gitu ya, sampai dengan instrukturnya mau berapa, mau lebih dari 2, lebih 3, ya silakan sesuaikan gitu ya. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini pertanyaan nomor 5, apakah lembaga Anda sudah merancang kurikulum dengan Eduka? Ya. Ini Bapak Ibu ada keterkaitan dengan nomor 2 tadi ya, nomor 2 di sini. Nah, di sini itu ada kerjasama kurikulum. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu di sininya tidak memilih mencentang kurikulum ya, di sininya tidak mencentang kurikulum checklist atau ya, checklist kurikulum jenis kerjasamanya, otomatis di sini nggak bisa diisi. Artinya belum gitu ya, artinya otomatis belum. Kalau misalnya pun dipilih sudah, di sininya nggak bakalan terisi ya, tidak ada pilihan di sini. Nah, jadi tolong ya antara pertanyaan nomor 2 dan nomor 5 ini ada keterkaitan. Kalau misalnya di atas memilih ada kerjasama kurikulum di sini, otomatis di sini pilihannya ada ya PT Angin Ribut misalnya. Kalau misalnya di atas tidak memilih di nomor 2, ya tentu otomatis di sini tidak ada pilihan walaupun sudah memilih sudah di sini ya. Nah, otomatis ya berarti klik belum gitu ya. Kalau sudah ya tadi cek di sini. Silakan kurikulum lama yang tadi di pertanyaan terkait dengan kurikulum. Ini upload kurikulum lama misalnya kurikulum lama itu yang sudah dibuat berdasarkan KKNI gitu ya. Desain grafis level berapa, level KKNI ya, level 2 misalnya, level 3 atau dan lain-lain yang sudah resmi diterbitkan oleh direktorat. Nah, rencangan kurikulum dengan industri seperti apa ya? Berarti ditambahkan before dan after apa penambahannya di yang terbaru itu misalnya rancangan kurikulum. Jadi jangan sebagian-sebagian karena kita kan perlu tahu sebelum dan sesudahnya merancang kurikulum ya. Silakan diupload bentuknya PDF ya. Maksimal 5 MB. Masih terdengar ya Bu Linda? Masih. Oke ya. Silakan diupload misalnya gini bentuknya ya. Ini juga bisa ditambah-tambah, silakan kalau mau ditambahin. Sama konsepnya ya, hapus dan tambah di sini. Ini untuk memview hasil dari uploadan, klik aja. Nah, misalnya kalau menambahkan lagi tambah
data kurikulum, silahkan diisi lagi apa gitu ya, namanya kedetek apa gitu. Tapi kan cuma satu ya kerjasamanya, silakan. Nah, kalau sudah diisi nomor 5-nya ini, kemudian klik lanjut ya. Ini ada terkait dengan sarana yang dimiliki yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Misalnya bisa ini pilihan juga sudah atau belum ya, bisa klik juga belum, silakan. Tentunya ya poinnya berkurang ya kalau belum. Kalau sudah ya tentunya diisi sarana mulai dari apa gitu, alat praktek, alat teori ya, pendukungnya dan lain-lain gitu. Silakan di-input di sini dengan mengklik tambah data Sarpras. Di sini udah contohnya komputer misalnya, kemudian apa gitu, proyektor apa kayak yang lain gitu kondisinya. Kemudian di-upload gitu, bentuknya bentuk file gambar atau JPEG atau JPG, PNG gitu ya. Maksimal 2 MB. Silakan di-upload. Nah, seperti ini kira-kira sama ya. Contohnya, nah, kondisinya misalnya masih bisa dipakai atau tidak gitu ya, layak atau tidak layak, baik atau rusak gitu ya. Sama ya. Tinggal dia klik hapus ya. Nanti setelah diisi semua, ya ini cuma contoh saja satu-satu. Klik lanjut. Klik lanjut. Nah, ini usulan biaya per peserta didik ya. Kalau PKK kan minimal 2 juta untuk silver ya. Untuk silver itu 2 juta. Misalnya saya mengusulkan 4,5 juta ya misalnya ya untuk yang untuk di apa namanya usulan per peserta didiknya. Jadi ada di per peserta didiknya usulan hanya diusulan per peserta didik ya, bukan globalnya. Jadi yang diusulkan hanya satu peserta didiknya berapa gitu satuannya. Ini 4,5 juta ya. Silakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang kan namanya ngusulin bisa gede, bisa kecil gitu ya. Kemudian lanjut setelah mengisi nomor usulan dana dengan apakah nomor 8 ya. Apakah lembaga sudah merekrut peserta didik usia 17-25 tadi mungkin paparan Pak Pur dikoreksi di Juknis juga sekarang 17-25 ya usianya 17-25 yang tidak sekolah dan menganggur. Nah, silakan kalau misalnya punya kira-kira ya. Jadi ya kalau misalnya tahun lalu kan, kena biar sebelum ditetapkan kok harus rekrut ya silakan klik belum di sini ya. Belum punya calon gitu ya silakan belum gitu ya. Tentunya poinnya juga berkurang dengan yang juga cari-cari yang sesuai dengan. Soalnya sulit kalau di kantor yang usianya masih di bawah 25 itu masih udah usia lanjut semua. Jadi saya cari-cari ini kebetulan ada yang cocok, jadi saya masukin sebagai contoh saja gitu, yang usianya masuk gitu ya. Silakan tambah terus sesuai dengan calon peserta didik yang sudah direkrut tadi. Ya tentunya sesuai batas usia 17-25 tadi ya di sini. Jadi Bapak Ibu untuk terkait ini tadi instruktur, kemudian ini yang peserta didik sudah ngelink dengan data Dukcapil. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi NIK di sini, kemudian nama dan tanggal lahir, itu otomatis akan dilinkkan dengan data Dukcapil dicek langsung. Jadi kalau misalnya cocok, ada datanya dengan di data Dukcapil, otomatis di-approve ya. Ya, kalau misalnya tidak cocok, ya berarti ya cari yang lain gitu ya. Banyak juga pertanyaan kok nggak cocok-cocok ya. Berarti ya gimana? Datanya harus ganti ya. Jadi mulai penamaan mungkin antara nik sama nama juga kan berbeda misalnya. Ini tadinya mau mencontohkan tapi takut kelamaan ya. Atau enggak misalnya
tidak boleh juga mengambil dengan data yang sudah diusulkan di program PKK atau PKW di 2020 gitu ya. Peserta didik kemudian nicknya dimasukkan di sini itu terdetek juga karena dalam satu sistem ya bakal ditolak gitu ya oleh sistem untuk mengganti dan mencari calon peserta didik yang lain. Gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini dipahami. Setelah diisi semuanya calon-calonnya ini hanya contoh saja. Oke, yang ini juga untuk pas foto maksimal 2, karena ini terkait file-file yang diupload itu banyak kendala juga. Kok saya nggak bisa ngupload ternyata bukan file yang diminta gitu ya. Harusnya misalnya gambar ya ngupload PDF atau sebaliknya gitu ya. Jadi mohon diperhatikan juga jangan sampai panik gitu. Padahal di sini juga udah disampaikan arah instruksinya apa yang harus diupload. Setelah itu kita lanjut ke instrumen berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nah ini terkait dengan rencana uji kompetensi. Silakan Bapak Ibu pilih lembaga sertifikasi mulai dari LSK, LSP, dan misalnya kalau IDUKA itu, nah ini hanya kalau misalnya LSK dan LSP tidak ada ya. Kemudian setelah diisi untuk perhatian Bapak Ibu ya kalau memilih lembaga sertifikasi juga harus sesuai dengan kurikulum yang akan digunakan ya tadi yang disampaikan. Jadi harus sesuai antara kurikulum yang akan nanti dibelajarkan dengan yang akan nanti diujikan gitu ya. Pembelajaran materinya harus sama gitu ya. Nah, setelah ini diisi ya kita klik untuk spesifikasi lembaga ya. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk Google Map ya. Untuk itu kita ngambil lokasi ini misalnya klik aja ya. Kemudian nanti tampil karena saya tinggal di Bojonggede saya masukkannya alamat Bojonggede gitu ya. Kemudian nama web LKP Bapak Ibu dituliskan aja atau misalnya sosial medianya apa, Facebook, misalnya Google apa gitu ya. Silakan diisikan gitu. Biar kita nanti akan melihat juga keabsahan atau misalnya apa legalitasnya apa, misalnya dari webnya ini ternyata kredibel gitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Ini hanya sebagai salah satu petunjuk aja kredibilitas lembaga Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita klik lanjut. Ya, ini terkait dengan tadi pengelola juga harus mengisi nick. Nah, ini juga link dengan Dukcapil sama nick-nya harus sesuai, harus sesuai dengan data Dukcapil tentunya karena link-nya dengan data Dukcapil langsung. Silakan diisi. Ya. Kemudian dengan menambah data pengelola, misalnya tadi ini pimpinan, misalnya sekerasnya siapa, silakan input nick-nya, namanya siapa, kemudian nomor HP dan pas foto tentunya. Misalnya sekretaris, bendahara dan lain-lain tentunya sesuai dengan struktur organisasi yang ada di lembaga, silakan. Sampai dengan ini bisa hijau ya untuk melanjutkan, klik foto gedung silakan upload ya, silakan upload foto gedung, kemudian lanjut foto papan nama juga silakan upload, contoh saja ukurannya maksimal 2 MB, filenya file gambar JPEG, PNG dan lain-lain gitu ya. Kemudian foto ruang pembelajaran teori dan praktek silakan upload sama ukurannya maksimal 2 MB. Kira-kira contoh saja. Kemudian ini video singkat terkait dengan tadi papanan ruangan belajar dan lainnya. Durasinya maksimal 1 menit. Jadi video singkat gitu ya. Silakan diupload, kan gampang tinggal pakai HP gitu, tinggal foto misalnya dari gedung
papan pelang nama, itu papan nama gedung, pembelajaran itu kan bisa diedit gitu, nggak sampai 1 menit, silakan kemudian upload. Ini contohnya seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira cuma gini doang gitu ya. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya bagian struktur organisasi juga upload, silakan. Tentunya ini ya, biasanya kan ada ya di tempat Bapak Ibu. Silakan diupload, kira-kira seperti itu. Ini file, kalau yang atas video ya, bentuknya karena video yang diminta. Kemudian yang ini filenya gambar, maksimal 2 MB. Kemudian misalnya akreditasi, silakan diisi. Ini contoh misalnya akreditasi B, upload sertifikat akreditasinya, kira-kira contohnya seperti itu. Ya, tentunya sesuai dengan lembaga Bapak Ibu, apakah sudah memiliki akreditasi atau belum. Di sini juga ada pilihan ya, misalnya ada, kalau belum ya klik belum, gitu. Belum akreditasi. Di sini melanjutkan. Nah ini untuk misalnya lomba ini cuma lomba juara makan kerupuk lagi. Ini cuma contoh aja, misalnya lomba LKP berprestasi gitu, silakan di-upload bukti set piagamnya atau misalnya penghargaannya gitu ya, silakan. Tentunya yang berkaitan dengan lembaga atau instruktur di lembaga tersebut, silakan di-upload di sini. Bisa lebih dari 1, tambah aja. Tambah gitu. Yang satu LKP berprestasi, yang satu instruktur berprestasi misalnya. Contohnya ya. Dan lain-lain gitu ya, sesuai dengan ada kaitannya dengan lembaga Bapak Ibu tentunya, bukan misalnya perseorangan gitu ya. Ini juara 1 makan kerupuk ini kan beda ya, ini kan perseorangan, itu hanya contoh saja gitu ya, biar rame. Kemudian klik di sini untuk melanjutkan. Nah ini terkait dengan peserta didik reguler. Nah ini yang menjadi dasar kami bahwa lembaga Bapak Ibu ternyata walaupun tidak ada bantuan hidup gitu ya dengan peserta didik regulernya. Jadi ada data peserta didik 3 tahun terakhir dari mulai 2018 sampai 2020 kemarin ya. Silakan di-upload. Ini ada template-nya, download dulu template-nya. Nah, di-upload lagi. Template-nya berbentuk Excel ya. Upload juga bentuk Excel. Jadi diisi template-nya, di-download dulu tentunya. Silakan dilihat apa yang harus diisi di Excel tersebut. Kemudian setelah diisi langsung upload aja dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk Excel, jangan PDF, jangan gambar, jangan lain-lain, dalam bentuk Excel lagi sesuai hasil download-nya. Jadi kalau download kan ini bentuknya kosong ya, masih belum diisi. Nanti yang diupload itu harus sudah terisi gitu ya. Dari mulai 2018 sampai 2020 data peserta didik reguler ya, yang diminta data peserta didik reguler bukan bantuan. Jadi ya data peserta didik bisa misalnya ya 2018 misalnya ya, 2018 cuma 5, 2019 cuma 2 atau dan lain-lain ya, silakan sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, setelah di-upload, kemudian klik lanjut. Nah, ini terkait dengan paket. Biasanya kalau reguler itu berapa sih bayarnya gitu kira-kira ya, per paket per orangnya. Ini contohnya misalnya level 3 desain grafis 4,5 juta gitu, sesuai dengan usulan tadi gitu, biar nggak melenceng gitu ya. Atau mungkin bisa lebih ya, bisa 6 juta kalau reguler kan suka-suka gitu ya, yang penting nggak mau gitu ya. Bisa 6 juta ya kan. Nah, misalnya 7 juta desain grafis kan level berapa juga tinggi gitu ya. Ya, karena kan sesuai kebutuhan. Silakan ditambahkan lagi misalnya apa paket level 4-nya berapa, 3 dan lain-lain gitu ya, desainnya grafis. Nah, silakan tambah-tambah terus gitu sampai dengan yang kondisi sesuai dengan yang ada di lembaga gitu ya. Setelah diisi lanjut klik di sini. Nah, ini terkait dengan berapa lulusan uji kompetensi reguler 3 tahun terakhir ya, baik reguler, bantuan atau beasiswa, silakan diinput. Ini contoh saja dari 2014 5 misalnya 2019 10 tahun 2020 15 ini bisa
ada reguler, ada bantuan ya, bisa jadi total ya dari misalnya program PKK tahun 2020 berapa yang lulus itu ditambahkan aja dengan regulernya berapa, atau misalnya dengan beasiswa uji kliensinya totalnya berapa gitu. Jadi nggak hanya reguler saja atau nggak hanya bantuan saja gitu ya, tapi total lulusan uji kliensi gitu ya. Kemudian lanjut ke beasiswa yang disalurkan ya, ini yang disalurkan 3 tahun terakhir gitu ya. Bisa dari regulernya, totalnya juga ya, ini sama kayak nomor 12 ini, totalnya bisa dari reguler, bisa dari bantuan, bisa dari beasiswa yang disalurkan untuk bekerja gitu ya. Maksudnya disalurkan bekerja ya, ini selama 3 tahun terakhir. Silakan. Kalau misalnya hanya dari bantuan ya silakan, nggak apa-apa. Berarti PKK doang, berarti berapa yang lolos gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu ada pernyataan persetujuan. Ya, harus diklik di sini ya. Ada klik hijau. Nah, kemudian klik dan ajukan pengajuan. Tentunya harus sesuai dengan, harus diperiksa dulu, jangan sampai langsung diklik aja. Nanti yang kalau sudah klik ajukan ini ya nantinya nggak bisa diedit lagi tentunya. Jadi sebelum klik yang kunci ajukan pengajuan di sini, tolong dicek dulu. Makanya sebelum itu harus dicek apakah yang diupload sudah benar atau belum benar, atau masih harus dikoreksi gitu ya. Kemudian ini terkait dengan spesifikasi lembaga ya. Tadi spesifikasi teknis juga apakah sudah lengkap gitu ya. Dicek kembali gitu ya. Dicek kembali gitu, jangan sampai dikunci. Kalau sudah dikunci tentunya bisa diedit kembali. Nah, misalnya klik ajukan pengajuan ya nanti bentuknya harus nunggu untuk diverifikasi. Ke PKW di sini kita bahas untuk PKW-nya di sini. Bapak Ibu sama persis dengan PKK sebelumnya dijelaskan bahwa kita akan mengklik kolom klik untuk mengajukan bantuan di sini. Dan banyak Bapak Ibu mengalami kendala, kenapa saya tidak bisa masuk di akun saya, padahal saya punya akun tahun 2020 dan sebagainya. Saya ulas sedikit lagi sebelum Pak Hendy sudah menjelaskan lagi. Masuk menggunakan NPSN yang Bapak Ibu punya, ingat harus aktif di Dapodik, tidak boleh pasif. Ada kejadian sebelumnya sambil berjalan kemarin, ada lembaga itu punya NPSN, tetapi pas kami cek base system ke IT kami, ternyata NPSN-nya pasif. Jadi NPSN yang di sini adalah NPSN yang aktif. Dan password-nya gunakan password yang 2020. Tetapi setelah menggunakan password 2020 tidak bisa, kita langsung klik di sini untuk mencoba klik akun. Nanti kita masuk NPSN kita lagi, nanti otomatis sistem akan membaca semua nama lembaga Bapak, kabupaten, alamat email, dan nomor handphone. Di sini Bapak Ibu dapat menggantikan alamat email dan nomor handphone. Contohnya saya ingin update alamat email yang sekarang atau nomor handphone yang sekarang. Boleh di sini juga boleh. Klik daftar, nanti kita kembali ke huruf halaman depan. Sangat wajib harus diingat. NPSN ada yang huruf depannya P, K, M, dan sebagainya. Harus menggunakan huruf kapital. Di sini huruf kapital M sekian sekian sekian, dan di sini huruf kapital M sekian sekian. Ingat passwordnya dan username sama. Setelah masuk di sini, kita di dashboardnya PKW, di halaman profil kita bisa berubah semuanya. Ubah foto kita, masuk ke halaman utama pengajuan. Tolong diingat sekali Bapak Ibu, sangat pimpinan kami telah mengingatkan tadi, wajib membaca juknis dulu. Juknis adalah pegangan Bapak Ibu. Setelah juknis dipegang, baru kita membuka ke halaman aplikasi. Bila Ibu langsung menggunakan ke aplikasi, tapi langsung baca ke juknis, nanti tidak bisa mengetahui halaman mana dan apa yang harus saya lakukan. Tapi kami sarankan baca juknis dulu, juknis dan juknis. Selanjutnya kita klik di sini untuk mengajukan. Dan di sini rumpun banyak sekali Bapak Ibu, bisa sesuaikan dengan keterampilan Bapak Ibu yang akan pilih. Di sini kami kasih note untuk baca juknis nomor 10. Jadi tetap kita budayakan baca. Di sini saya sampaikan untuk PKW rumpun apa yang cocok buat saya ya. Kalau di sini Ibu aplikasi terbangan membacalah kemaritiman.
kamar teman itu apa? Baca di juknis nomor 10. Ini rumpun saya adalah kesehatan dan ini spa. Bapak Ibu dikasih kolom pilihan. Silakan pilih sesuaikan dengan informasi yang Bapak ingin berikan ke kami atau ke penilai kami. Karena informasi apapun yang Bapak Ibu berikan adalah penting buat kami. Di halaman ini kami akan meminta Bapak Ibu untuk menuliskan Duka, UMKM, lembaga permodalan dan platform digital. Bapak Ibu dapat menambahkan di kolom di sini untuk nama UMKM-nya di sini. Mas, tulisannya kurang jelas, PDF, Mas. Bapak Ibu menguploadnya menggunakan. Mas, tulisannya kurang bisa dibaca. Iya, Pak. Di saya stabil, Pak. Mas Reza, Pak Pur, dan Pak Ibu semuanya. Ini kan pada intinya sama ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Hendy atau Pak Hendy tadi itu sama. Urutan, langkah-langkahnya itu sama. Makanya tadi saya bilang mungkin pas di poin tertentu saja ya. yang membedakan ya Bu, yang membedakan berbeda dengan PKK. Ya. Itu Reza, mungkin terkait dengan kurikulum atau apa ya yang membedakan itu sepertinya itu di situ. Kalau yang peserta didik, kemudian apa itu sama. Mungkin yang membedakan yang untuk pendampingan ya Bu. Betul. Nah, yang membedakan aja Mas. Baik, sampai sini saya jelaskan sedikit lagi Pak ya. Kita lanjut ke halaman ketiga. Gak apa-apa. Mungkin cuman ini mohon maaf Reza, untuk hurufnya itu nggak jelas di kita, kenapa ya? Di saya jelas Ibu. Ini sama saja dengan PKK juga. Kolom-koloman di isinya, cuma saya tekankan di sini Bapak Ibu wajib dituliskan nama UMKM-nya dan pastikan ini filenya. Karena filenya itu berbeda-beda. Ada yang berminta PDF, ada yang minta JPEG dan sebagainya. Tolong diperhatikan tulisan yang berwarna merah ini bila dia PDF, berikan PDF, dari JPEG ke JPEG. Baik, maaf, bisa lanjut. Nomor 3 ya. Lanjut nomor 3. Kalau platform digital sama. Iya, 3, kita nomor 3. Nah, di sini. Sama ini kolom isian juga. Bapak Ibu kerjasama apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk mengerjakan program ini. Tinggal Bapak klik apa yang akan informasi Bapak Ibu berikan kepada kami. Jadi, bila kurikulum, saya akan sampaikan kurikulum, struktur, atau sebagainya. Selanjut ke halaman 4. JPL juga sama. JPL ini juga saya ingatkan lagi untuk PKW ini 1 JPL 60 menit dan 1 hari maksimal kita 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran itu harus sesuai. Jadi tinggal 150 dibagi 1 hari itu 4 jam pelajaran. Lanjut ke nomor ini, masukkan instruktur. Nah, saya ingin tekankan lagi, ini sangat dan sangat penting sekali. Data kita di aplikasi sekarang sudah terintegrasi dengan di Dukcapil, data Dapodik, dan data ini. Jadi bila data lembaga atau NIK yang Bapak Ibu masukkan di sini telah dimiliki lembaga lain, tidak akan bisa terupdate di lembaga Ibu. Contohnya NIK A dimasukkan di lembaga A, ternyata digunakan di lembaga B, tidak bisa karena sudah terblok, terkunci di sini. Aplikasi sekarang sangat memprotek hal-hal seperti itu, menggunakan pengulangan, tidak bisa. Mohon izin bisa dilanjutkan lagi nomor 6. Untuk upload semua itu sama. Oh jadi harus di sini nick-nya harus diketikkan karena akan dibaca sistem. Dan ini nick ini akan dibaca oleh server dulu dan akan diberikan informasinya bila data ini valid, dia akan muncul di sini. Namanya dan sebagainya, tanggal lahir juga sama, harus diisikan juga.
nggak bisa di skip ya, soalnya harus diisi. Ya, harus diisi, dia emang harus tahap. Nah, di sini ada informasi lagi, Bapak Ibu tidak bisa mengisikan lanjut halaman 6 bila tidak menyelesaikan halaman 5 atau sebaliknya. Jadi tidak bisa langsung kita lompat-lompat, tidak bisa. Jadi harus bertahap. Bisa halaman 1 selesaikan dulu, halaman 2 nomor 2 diselesaikan dulu, dan seterusnya. Tidak bisa kita lompat-lompat. Kita mau lompat ke halaman nomor 8 tidak bisa. Tapi tahap demi tahap atau nomor demi nomor. Di sini Bapak Ibu, makanya di sini juga saya ulang, mohon maaf kami ulangi sedikit lagi. Berapa jam pelatihan tadi? Di sini baca juknis nomor 12. Bila Bapak Ibu baca juknis, di sini semua keterangan ada dan lebih detail dari yang kami sampaikan di aplikasi. Nah, ini data sudah terintegrasi di Dukcapil. Semua dilampirkan. Mohon maaf Pak Rika, ke halaman 6 selanjutnya. Nah, di sini apakah sudah merancang kurikulum? Ini sama seperti yang ada di PKK. Bila sudah, klik sudah, bila belum, klik belum. Tapi bila klik belum, tidak akan bisa melanjutkannya. Di sini kurikulum sebelum kita sama memiliki dengan kemitraan dan sesudahnya. Dimasukkan di sini, nama mitra juga apa, bisa ditambahkan berapa mitra kita. Di nomor 7, sarana prasarana yang sudah memiliki bentuknya seperti apa sarpasnya, contohnya kita punya gedung, punya komputer dan sebagainya. Sampaikan informasi yang sejelas-jelasnya di aplikasi sini untuk sarana prasarana, biar di aplikasi dapat membaca bahwa lembaga ibu tidak lembaga yang on off atau hanya ada bansos atau ada program atau ada berhidup, sebelumnya tidak bisa hidup. Berikan informasi di sini, barang-barang yang bagus, barang-barang yang layak digunakan untuk pembelajaran dan sebagainya. Bisa lanjut Pak Deka. Nah, di halaman sini, berapa usulan biaya? Bila usulan biaya untuk peserta didik, dijelaskan Pak pimpinan kami tadi, Pak Kastum, bahwa rentangnya dari 15 sampai sekian dan 2 sampai sekian. Lebih lengkapnya baca di juknis. Semua ada di juknis di nomor 15. Dan di sini apakah sudah rekrut tadi? Kalau bila sudah, masukkan di sini. Dan kami ikatkan sekali lagi, satu NIK peserta didik hanya untuk satu lembaga. Dan data terintegrasi di Dapodik juga, di Dukcapil juga. Ingat, banyak tahun-tahun sebelumnya peserta didiknya digunakan di satu peserta didik digunakan 3 lembaga, mungkin selebihnya. Karena kenapa belum ada kunci yang dibuat oleh pimpinan kami atau sistem yang seperti sekarang sudah terkunci. Jadi tidak bisa peserta didik digunakan banyak tempat. Hanya satu peserta didik untuk satu tempat. Namanya seperti juga. Jenis kelamin dan sebagainya. Bila Bapak Ibu tidak sesuai dengan NIK, tidak akan bisa melanjutkan ke halaman 10 dan sebagainya. Karena dia berjenjang, bertahap. Selanjutnya semua kita diisikan semua. Pas foto, oke, boleh. Pas foto, berikan foto-foto yang baik. Karena kenapa? Foto kita ingin tahu peserta didik kita fotonya seperti apa yang terbaru. Kan kita menggunakan handphone, gadget atau gawai, kita tinggal foto aja langsung tinggal upload. Dan ini hanya review dikit saja, peserta didiknya bisa Bapak Ibu baca dikit lagi. Bisa lanjut Pak Deka. Oke, di sini. Nah, di sini rancangan sama untuk rencana bahan atau alat-alat yang akan diberikan ke peserta didik, program perintisan usaha apa aja, nama jenis barangnya apa, sampaikan di sini. Spesifikasinya seperti apa, harganya berapa, seperti kita merancang. Kan sudah diberikan nanti 10%, 15%, 30% sebagai nanti di laporan awal. Lanjut berlanjut Pak Rika. Nah, di sini Bapak Ibu sangat-sangat ditekankan di sini untuk mengklik di lembaga Bapak Ibu. Bila Bapak tidak mengklik lembaga Ibu dan terbaca di sistem di lembaga lain atau di lain, itu tanda merah nanti dibuat kami. Catatannya di sini juga. Sistem yang dibangun oleh pimpinan kami sekarang ini sistem yang sangat terintegrasi dengan namanya GPS. Sudah lengkap, fitur-fiturnya sudah sangat canggih dari sebelum-sebelumnya. Alamat silakan tuliskan dengan jelas dan akan kami cek cyber system. Karena bila Bapak Ibu tidak sesuai, nanti akan ketahuan di sini. Melacak lebih mudah pimpinan kami. Foto jati diri pengelola. Di sini Bapak Ibu nomor 2, nama Bapak Ibu banyak terjadi kasus atau permasalahan sebelumnya. Saya contohnya ketua lembaga A punya mengajukan di PKK, di PKW juga. Jadi kan bisa mengajukan di 2 program, 1 NIK. Tetapi tahun sekarang tahun 2021 NIK hanya 1 NIK pengelola lembaga hanya 1 dia akan terisikan. Bila dia mengisikan dengan NIK yang sama tidak bisa, dia akan terputus oleh sistem dan seterusnya. Ada tambahkan data pengelola, data sekretaris dan sebagainya. Selanjutnya Pak Rika. Ya, ini foto-foto gedung tampak depan.
kami sampaikan dan kami tekankan lagi, berikan foto terbaik, berikan gambar terbaik. Karena kenapa? Kita yang dilihat adalah foto lembaganya. Jangan hanya foto tampak ke depan, ternyata nggak jelas tampak ke depan seperti apa. Kasih gambar samping-sampingnya, adakah gedung apa, ada apa. Jadi kita punya gambaran, oh emang gedungnya memang ada gitu, berdirinya sebelah ini gitu. Berikan gambaran foto-foto terbaik. Upload dengan JPEG, kalau gambar JPEG. Foto papa nama juga seperti itu. Jangan hanya papanya di foto. Ternyata berikan gambaran samping-sampingnya, ada gedungnya kah atau apanya, gambarannya lebih jelas. Oh ternyata papanya bukan hanya papan aja yang hanya dipasang saat dibutuhkan gitu. Itu ruang belajar juga sampaikan ruang belajar yang ada di Bapak Ibu punya video singkat. Nah durasi 1 menit sama seperti tadi di PKK dijelaskan bahwa foto-fotonya foto video ini dibuat dari halaman depan gedung, papan nama, papan belajar dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu buat dan upload di sini. Struktur organisasi tadi kita telah menyampaikan di halaman atas tadi bahwa ada ketua, sekretaris dan sebagainya, bisa upload di sini di formatnya gambar. Sertifikat akreditasi, jadi Bapak Ibu bila telah memiliki sertifikat akreditasi silakan masukkan di sini. Bila A terus A, B, B, dan bila tidak ada sini ada pilihannya juga. Masukkan nama masa berlakunya, ternyata berlakunya tahun 2021 bulan sekian atau tahun 2000 berapa. Masukkan di sini, ketikan dan upload di sini filenya. Sertifikat, nah sama sudah dijelaskan juga dari sama Pak Hendy bahwa lembaga silakan berikan informasi sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya prestasi lembaga dari baik peserta didik tapi membawa nama lembaga. Jadi tetap ada nama lembaga yang tersanding di data yang diberikan. Bisa dilanjut? Nah ini sama sebelumnya dengan Mas Hendy. Oke, bisa lanjut aja, juga sama. Nah, bila telah di-download, nanti kita akan di-upload. Nanti akan bisa dibaikin lagi Pak Deka, maaf. Bisa dibaik lagi. Nah, untuk download ini, kita akan download filenya akan format Excel dan bisa di next. Dan setelah di ini kita akan upload ke sini. Bisa di next Pak Deka. Hasilnya akan seperti ini. Format ini tolong jangan dirubah. Untuk diisi ke bawah boleh, diisi ke untuk dirubah format sampingnya jangan. A, B, C jangan dirubah. Untuk nambah ke bawah boleh. Bisa dilanjut? Dan ini yang sangat krusial. Pastikan semua data sudah terisi dulu. Untuk peserta didiknya, tahun 2000 kita adakah dari program bantuan, reguler, beasiswa, dan sebagainya. Seperti tadi, kalau tidak ada, terus saya tidak ada. Kalau ada, terus sampaikan ada. Dan sangat-sangat kami ingatkan sekali lagi, bila sudah yakin, klik tombol hijau dan kunci. Bila belum yakin, jangan mengklik tombol ini. Karena bila telah dikunci tidak bisa merubah apapun yang terjadi. Artinya kalau Bapak udah mengajukan DPKW ternyata, oh saya ada kurang file ini kemarin, saya pengen mengubah lagi, tidak bisa. Karena kita sudah memberikan keyakinan, Bapak Ibu sudah yakin dan sangat untuk mengajukan program tersebut. Pastikan saat dari halaman 1 sampai halaman 12 ini sudah terisi semua entah data peserta didik, uploadannya, dan sebagainya. Pastikan tahap demi tahap diperiksa kembali dan yakinan sudah terisi. Jadi lanjut. Baik, sudah selesai, jadi kita klik kunci dan selesai.